Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 36 Desa Benosari, Kuliah Kerja Sama BD Asia tahun 2024. Saya Akmal Ramadan, perwakilan dari kelompok 36 Desa Benosari akan memaparkan hasil artikel yang berjudul Penerapan Vertikultur untuk Usaha Kemandirian Pangan Desa Benosari dalam Upaya Pencegahan Stunting. Lanjut. Pendahuluan, stunting adalah kondisi utama gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Indonesia memiliki masalah gizi yang cukup berat, ditandai banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita usia masuk sekolah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Salah satu bentuk untuk mencegah stunting yaitu seperti memberi makanan yang tinggi nutrisi melalui perilaku kemandirian pangan keluarga. Seperti mengonsumsi sayur bayam dapat dengan mudah diperoleh dan diolah. Memanfaatkan kekurangan rumah sebagian tempat berkebun untuk menanam sayur-sayuran yang kaya akan nutrisi. Nah, metode yang digunakan adalah sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan perkarangan rumah dengan teknik vertikultur. Adapun pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan di Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Hasil dan pembahasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi vertikultur dilaksanakan di Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Penyuluhan dilakukan oleh Saudari Elsa Sagita, anggota dari Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Aisyah, kelompok 36 Desa Bendosari, sebagai pengisi materi teknik penanaman sayur dengan cara vertikultur sebagaimana disediakan pada dokumentasi berikut. Jadi ini adalah foto dokumentasi di saat Saudari Elsa Sagita memaparkan terkait sosialisasi vertikultur kepada kader Posyandu. Audiens dalam acara sosialisasi vertikultur ini yaitu perwakilan kader dari Posyandu Desa Bendosari yang sebanyak 5 Posyandu serta anggota dari pos 1 sampai pos 5. Kami membawa sampel benih bayam dan kangkung serta media tanam berupa rak tanaman vertikultur sebagai contoh untuk menjelaskan keunggulannya. Vertikultur sendiri memiliki beberapa model atau bentuk yang berbeda yang disesuaikan oleh kebutuhan. Alat, bahan, dan tahapan yang dilalui dalam proses pekerjaan vertikultur menggunakan botol bekas air mineral berukuran 1,5 liter. Berawal dengan pembuatan media tanam, yaitu dengan mempersiapkan kotoran sapi yang kering dan tanah. Lalu dengan mencampurkan tanah dan kotoran sapi tersebut untuk menjadi sebuah media. Serta tanah dan kotoran dicampur rata, lalu diletakkan kepada botol bekas air mineral. Bibit tanaman yang telah disiapkan media tanam tersebut, lalu siram dengan air, siap digunakan. Alat dan bahan yang diperlukan seperti botol, cutter, solder, tali, paralon, dan media tanam telah disiapkan. Proses pembuatannya, rak vertikultur ini diawali dengan membeli kebutuhan yang diperlukan yaitu pipa air, penyambung pipa, tali, botol aqua, lem, gergaji, gunting, dan solder. Pertama yang dilakukan yaitu dengan memotong-motong ukuran pipa sesuai kebutuhan pada rak tersebut, lalu disusun dengan penyambung pada pipa, dirangka menjadi sebuah rak. Lalu lubangi botol aqua bagian tengah sebagai tempat penadah media untuk ditanam tanaman dan diikat antara botol yang satu dengan yang lainnya agar menyambung. Setelah itu ikat pada rangkaian rak pipa. Lalu memberikan pasir pada setiap kaki-kaki pipa untuk sebagai beban. Dan ikat rak dari satu sisi ke sisi yang lain agar kuat. Barulah bisa digunakan sebagai media tanam vertikultur. Seperti yang tersaji pada foto berikut ini. Ikut saat proses pembuatan rak vertikultur. Kita membuatnya di sekitaran pos. Kalau kami membuat 5 rak vertikultur yang nanti akan dibagikan ke setiap pos dari pos 1 hingga pos 5 Posyandu Desa Benosari. Sebagaimana yang tersaji ini telah jadilah rak
vertikultur yang telah ditanami oleh benih-benih dari sayuran, bayam, dan kangkung. Seperti foto yang tersaji. Lanjut. Pemeliharaan dalam budaya tanam secara vertikultur sangat diperlukan guna mencapai hasil yang maksimal. Pemeliharaan untuk vertikultur tidaklah sulit, yakni dengan penyiraman serta konsisten dan memberi pupuk serta pestisida jika diperlukan. Jadi untuk pestisida boleh enggak, boleh enggak. Secara cara ini bisa dengan baik. Para audiens banyak bertanya dan mendapatkan ilmu dari sosialisasi oleh pelaksana dalam pengertian masyarakat ini untuk memaparkan terkait eh, rak vertikultur untuk Kementerian Pangan di Desa Mendasari. Kesimpulannya, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan Kementerian Pangan melalui tanaman vertikultur. Selain itu, dengan media tanaman botol bekas merupakan pemanfaatan limbah untuk mengurangi sampah demi keberlangsungan ekosistem alam. Penggunaan media tanam dari olahan limbah ternak yang berupa kotoran hewan juga karena di lingkungan sekitar di Desa Bulosari, para peternak biasanya limbah dari peternakan itu sebagian menimbun dan sebagian juga dibuang. Jadi kita gunakan limbah-limbah ternak tersebut. Sehingga pelaksana berinisiatif untuk memanfaatkan limbah tersebut sehingga dalam proses pembuatan vertikultur dapat menggunakan penggunaan modal yang sangat minim dan mana masyarakat sendiri akan mendapatkan kualitas hasil panen yang segar dengan modal yang sangat ekonomis. Jadi pastinya kita akan memikirkan biaya yang dikeluarkan saat membuat travel futur pasti akan lebih ekonomis dan lebih minim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 36 ke kuliah kerja nyata Muhammadiyah Asia Desa Mendosari. Jika ada salah dari saya mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.